Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah ya, baik. Ya, teman-teman, selamat malam. Kembali lagi kita mau belajar tentang bagaimana mengikuti kehendak Tuhan. Ya, kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai murid-murid Yesus, itu kita juga wajib mengikuti kehendak Tuhan, ya kan? Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya itu doa Bapa kami. Di mana di dalam doa Bapa kami itu sangat-sangat jelas dikatakan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Ya. Nah, itu yang menjadi pedoman buat kita. Lalu kita juga lihat di dalam Injil dikatakan syarat mengikuti Yesus. Ada 3 syarat. Pertama, sangkal diri. Kedua, pikul salib. Dan yang ketiga, ikutlah aku. Nah, bagaimana cara mengikuti kehendak Tuhan? Baik, kita belajar dari Santa Faustina. Ya, apa yang tertulis di dalam buku harian Faustina nomor 443. Silahkan siapa yang mau membacakannya. Ada suatu kesempatan aku mendengar kata-kata ini. Aku ingin agar engkau hidup menurut kehendakku dalam lubuk jiwamu yang paling rahasia. Aku merenungkan kata-kata ini yang berbicara dengan jelas kepada hatiku. Ini terjadi pada hari pengakuan dosa untuk kongregasi. Ketika aku pergi ke pengakuan dosa dan pengakuan dosa-dosaku, imam mengulangi kepadaku kata-kata yang sama yang telah dikatakan Tuhan sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Hilda. Teman-teman, mari kita perhatikan ya, di mana Faustina menuliskan. Faustina itu mempunyai karunia, diberi anugerah oleh Tuhan. Bahwa Santa Faustina itu sudah diberi kepekaan, boleh mendengarkan, bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan suatu hari, Faustina mengatakan, aku mendengar kata-kata ini. Yesus berbicara kepada Faustina, aku ingin agar engkau hidup menurut kehendakku dalam lubuk jiwamu yang paling rahasia. Jadi teman-teman, ini juga berlaku untuk kita. Mari kita sadari bahwa Yesus sendiri loh yang menginginkan, ya, yang merindukan, yang mewajibkan untuk semua pengikut Kristus, murid-muridnya itu harus hidup menurut kehendak Tuhan. Maka kalau kita berani berdoa Bapa kami, kita berani mengucapkan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dan di dalam surga. Maka setiap kali kita mengucapkan kalimat itu, kita harus ingat kalimat ini. Yesus mengatakan apa? Aku ingin supaya engkau hidup menurut kehendakku. Ya, itu satu poin. Hidup kita ini harus sejalan, harus mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Lalu berikutnya 462, silahkan. Yang ingin baca langsung aja buka mic-nya ya. Kini aku memahami dengan baik bahwa yang paling erat menyatukan jiwa kita dengan Allah adalah penyangkalan diri. Artinya memadukan kehendak kita dengan kehendak Allah. Inilah yang membuat jiwa sungguh bebas. Inilah yang mampu menciptakan permenungan roh yang mendalam. Dan ini pula lah yang membuat semua beban hidup menjadi ringan.
dan kematian menjadi manis. Iya. Lihat lagi-lagi di sini apa yang dikatakan. Aku memahami dengan baik bahwa yang paling erat menyatukan jiwa dengan Allah itu adalah penyangkalan diri. Ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa syarat untuk mengikuti Yesus nomor satu adalah sangkal diri. Ya. Kenapa kita harus sangkal diri? Karena manusia itu kecenderungannya, ya, dasarnya itu egois, maunya menang sendiri, maunya untuk saya, dan untuk saya. Padahal kalau kita mengatakan terjadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga, itu berarti keinginan kita sendiri, mau-maunya kita, ya, itu kita nggak boleh lagi. Kita harus mengikuti terjadilah kehendak-Mu. Jadi Tuhan, biarlah saya menyatukan diri dengan kehendak-Mu. Maka dikatakan memadukan itu menyamakan. Kehendak kita harus diubah. Tadi saya pengen ini, pengen itu, pengen ono. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ingat apa yang Tuhan mau, ya Tuhan pengen, Tuhan selalu punya kerinduan untuk anak-anaknya mengikuti kehendaknya. Maka syaratnya adalah sangkal diri. Benar kan ya? Setuju kan ya? Apa yang aku mau itu harus dikikis habis, harus dibuang dengan cara atau diubah dengan cara memadukan, menyatukan, menyamakan kehendak Tuhan. Saya senang dengan istilah, saya selalu mencoba untuk menggambarkan bagaimana supaya kehendak saya dan kehendak Tuhan itu benar-benar bersatu. Saya mencoba dengan ilustrasi. Kalau nyetel radio, ya, ini ngomongin radio jadul ya. Mungkin teman-teman sekarang ini sudah jarang sekali yang punya radio. Tapi saya senang, saya masih sampai sekarang tiap hari mendengarkan radio, sonora. Nah, itu kalau radionya, puterannya, cunnya bergeser dikit, rasanya kan nggak enak kan? Wuk, ya, berisik ya, nggak pas dengernya. Maka gimana caranya supaya saya juga bisa mampu mendengar suara penyiar radio itu dengan baik? Nah, berarti saya harus memutar tune-nya untuk ketemu frekuensinya, ya kan? Sonora itu 102. Kalau kita sedikit aja berubah di 101, pasti suaranya nggak pas. Ya, kadang-kadang suaranya double. Nah, begitu kita pas di 102, itu pasti frekuensinya sama, pasti kita tahu dengan persis, kita dengar dengan baik, ya, kita bisa tahu apa yang sedang dibicarakan. Nah, demikian juga teman-teman, bagaimana kita menyatukan, memadukan, ya, kehendak kita, keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Tiap hari kita, setiap saat kita harus terus memutar cunnya supaya pas, klik, ketemu. Sehingga kalau ketemu dengan pas gitu, nggak ada kresek lagi, nggak ada berisik lagi, kita bisa diam mendengarkan Tuhan mau. Varia, saya maunya begini. Varia, hari ini kamu harus begini. Nah, kalau kita frekuensinya bisa sama, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka tadi dikatakan bahwa saya harus mengikuti kehendak Tuhan. Bagaimana saya tahu kehendak Tuhan kalau saya tidak pernah mau mencoba, mencari, memadukan, menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ya, oke. Lalu, ya silakan. Siapa yang mau baca lanjut? Aku tahu bahwa semua perjuangan untuk mewujudkan kesempurnaan dan semua kesucian bertumpu pada kehendak Allah.
Pemenuhan kehendak Allah secara sempurna merupakan kematangan dalam kekudusan. Dalam hal ini, tidak ada ruang untuk ragu-ragu, untuk keragu-raguan. Menerima terang Allah dan mengetahui apa yang dikehendaki Allah, tetapi tidak melaksanakannya, adalah suatu penghinaan besar terhadap kemuliaan Allah. Jiwa seperti itu patut ditinggalkan sama sekali oleh Allah. Iya, terima kasih Bu Wilda. Lihat teman-teman, kita lihat kata Faustina, aku tahu semua perjuangan untuk mewujudkan kesempurnaan dan semua kesucian itu bukan tergantung dari kemampuan manusia, tetapi bertumpu pada kehendak Allah. Jadi yang menentukan kita bisa sempurna, kita bisa sampai suci, itu bukan karena kekuatan manusia, tetapi itu semua karena kehendak Allah. Nah, itu nanti kita akan melihat itu yang namanya rahmat kerahiman Allah. Ya, di dalam Injil dikatakan, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Hendaklah kamu kudus seperti Bapamu kudus adanya. Nah, bagaimana untuk mewujudkan kesucian kekudusan itu? Kekudusan itu bisa tercapai bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekuatan dari kita, tetapi bertumpu pada kehendak Allah. Ya, mengandalkan Allah. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat. Pemenuhan kehendak Allah secara sempurna itu merupakan kematangan dalam kekudusan. Artinya apa? Bahwa kekudusan itu adalah wajib kita, kewajiban semua pengikut Kristus itu hidup kudus. Kalau kita belum mencapai kekudusan, itu pasti kita tidak akan bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena surga itu digambarkan itu suasana, suatu situasi yang semuanya penghuninya adalah kudus. Maka kalau kita belum kudus, belum mencapai kekudusan yang sempurna, kita belum bisa berjumpa, kita belum bisa bersatu dengan Allah. Ya. Nah, lalu sekarang perhatikan di sini. Menerima keterangan Allah dan mengetahui apa yang dikehendaki Allah. Kita udah tahu nih, tadi sudah menyamakan frekuensinya dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita tahu persis, Maria hari ini kamu begini-begini ya, kamu nanti apa yang harus kamu lakukan. Nah, kalau saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, karena itu yang menjadi kehendak Tuhan. Lihat, perhatikan di sini ya. Tetapi kalau tidak melaksanakannya, contohnya apa? Saya sudah tahu, tapi saya tidak mau menjalankan. Itu berarti melawan. Udah tahu, sengaja tidak mau melaksanakan. Itu namanya melawan. Ya kan? Udah tahu peraturannya, ada tanda verboden, nggak boleh lewat. Tapi sengaja saya masuk ke daerah yang verboden. Itu artinya apa? Berarti saya menghina yang membuat peraturan. Udah tahu tidak boleh, kok sengaja dilanggar. Nah, teman-teman, ini juga yang dikatakan di dalam sini. Kalau kita sudah menerima terang Tuhan dan mengetahui apa yang dikehendaki Allah, tetapi kita tidak melaksanakannya, artinya apa? Ngeyel, bahkan kadang-kadang kita sengaja, ya, udah tahu verboden dilanggar, udah tahu lampu merah itu berhenti, tapi terus aja, itu sama dengan menghina. Suatu penghinaan besar terhadap kemuliaan Allah. Tahu ya maksudnya di sini ya? Nah, udah tahu Tuhan kita sudah mengenal hukum kasih. Kita mengenal 10 perintah Allah. Ya kan?
jangan mencuri, jangan menginginkan milik orang lain, jangan menyembah berhala dan seterusnya. Hormatilah ayah dan ibumu, ya, jangan membunuh dan seterusnya itu. Kita tahu, tetapi kita melanggar, kita melakukannya. Nah, apa yang dikatakan di sini? Merupakan penghinaan besar terhadap kemuliaan Allah. Maka jiwa yang seperti itu patut ditinggalkan. Allah tidak akan mau bersahabat dengan orang yang dengan sengaja melakukan dosa, dengan sengaja nabrak peraturan-peraturan yang sudah Tuhan berikan. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, lalu saya langsung aja, berarti orang-orang yang sudah tahu tapi sengaja nabrak dikatakan iya mirip Lucifer. Kita tahu Lucifer yang sebenarnya adalah malaikat. Tetapi karena melawan Allah, maka dia menjadi iblis. Ya kan? Tidak melaksanakan kehendak Tuhan. Udah tahu nggak boleh begini, nggak boleh begono, tapi sengaja menabrak, sengaja melanggar. Nah, itu berarti Lucifer melanggar, melawan kehendak Allah. Nah, lalu di sini dikatakan, ketenangan yang aneh meliputi jiwaku ketika aku merenungkan bahwa kendati segala kesulitan, Faustina sadar bahwa enggak gampang. Untuk melaksanakan kehendak Tuhan itu tidak gampang. Kenapa enggak gampang? Karena kebanyakan itu bertentangan, ya bertentangan, satu pengen sana, satu pengen sini, bertentangan dengan kehendak dan pikiran kita sendiri. Kita tuh seringkali maunya enak. Padahal Yesus mengatakan pikul salib. Gak mau Tuhan, aku gak mau pikul salib, aku maunya ini, maunya itu, mau yang banyak. Nah, kalau kita melanggar apa yang sudah ditentukan Tuhan, itu berarti kita melawan. Ya, sekali lagi, kita melawan Tuhan. Maka orang yang melawan Tuhan itu patut ditinggalkan oleh Tuhan. Ya kan? Maka dari itu Faustina sangat menyadari bahwa dirinya lemah. Kita semua juga pasti menyadari bahwa susahnya ikut Tuhan. Susah banget untuk mengikuti kehendak Tuhan karena kita masih punya ego. Maka mari kita belajar seperti Faustina yang selalu menyadari dan mengatakan, Tuhan, aku selalu dengan setia mau mengikuti kehendak Allah yang aku ketahui. Kalau kita sudah tahu itu tidak boleh dilakukan sebagai anak Tuhan, ya mari kita lakukan dengan setia. Kita ikuti dengan setia. Ya. Tidak susah kalau kita mengandalkan Tuhan. Jadi berjalan bersama Tuhan. Jangan kita melepaskan genggaman kita dengan Tuhan. Kalau kita lepaskan itu, kita tidak bisa kuat untuk menjalaninya, ya kan? Nah, lagu rohani itu kan juga sudah sering kita dengar. Ku tak dapat jalan sendiri. Kita nggak bakal bisa jalan sendiri. Maka Yesus mengatakan mengandalkan aku. Yesus engkaulah andalan. Nah, lalu ini pesannya. Ketahuilah, sekarang engkau masuk pada tahap di mana seluruh surga dan bumi menatap engkau. Berperanglah seperti seorang satria. Suruh berperang artinya apa? Melawan ego kita. Melawan kehendak kita yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Maka Yesus mengatakan, janganlah takut, ya, sebab engkau tidak sendirian. Nah, teman-teman, ini satu penghiburan dan juga menguatkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau kita mau bersama dengan Allah. Kita mau berjalan bersama Allah, ya, maka pasti akan dimampukan.
Itu ya. Baik. Nah, sekarang coba siapa yang mau baca nih 904? Saya ya. Yuk, silakan Bu. Oke, sorry. Dalam meditasiku, aku mendengar kata-kata ini. Putriku, dengan sabar menyerahkan diri kepada kehendakku. Engkau memberiku kemuliaan yang paling besar, dan engkau memperoleh bagi dirimu sendiri pahala yang lebih besar daripada yang dapat engkau peroleh lewat puasa atau mati raga manapun. Ketahuilah putriku, bahwa kalau engkau menundukkan kehendakmu kepada kehendakku, engkau menarik perkenan istimewaku atas dirimu. Pengorbanan ini menyenangkan hatiku dan sangat manis rasanya. Aku sangat puas menikmatinya, ada kekuatan di dalamnya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lani. Teman-teman kita perhatikan ya di sini ya, apa yang ditulis oleh Faustina. Mari kita lihat. Pada saat Faustina bermeditasi, dikatakan mendengar kata-kata dari Tuhan. Ya, jadi tadi frekuensinya sudah disamakan. Faustina sudah sama frekuensinya dengan Tuhan dalam meditasi, sehingga dia mampu mendengar suara Tuhan. Putriku, dengan sabar menyerahkan diri kepada kehendakku. Ya, engkau memberiku kemuliaan yang besar, dan engkau memperoleh bagi dirimu sendiri pahala yang lebih besar yang dapat engkau peroleh lewat puasa atau mati raga manapun. Artinya apa di sini? Kalau kita benar-benar selalu menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu kata Bunda Maria, ya kan? Jadilah kehendakmu Tuhan, ya kan? Nah, kalau kita mampu melakukan hal itu, kata Yesus, itu memberi kemuliaan yang besar. Ya, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, ini teman-teman ya, perhatikan. Bagaimana kita memuji dan memuliakan Tuhan? Bukan dengan nyanyian, ya, tetapi yang paling penting di sini kita melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, dengan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu berarti kita memuliakan Tuhan. Ya. Nah, oke. Lalu ini di sini bagus nih ya. Ketahuilah putriku bahwa kalau engkau menundukkan kehendakmu kepada kehendakku, engkau menarik perkenan istimewaku atas dirimu. Artinya apa? Faustina dinasehati, diingatkan oleh Yesus untuk menundukkan kehendakmu. Artinya melepaskan kehendak kita. Mengutamakan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita juga bisa seperti ini, berarti kita diberi hadiah yang luar biasa oleh Tuhan. Ya, Tuhan itu sangat berkenan, sangat menghargai, sangat mencintai orang yang mau mengalahkan, menundukkan itu mengalahkan kehendak kita, kehendak ego kita, dan menyamakan, mengutamakan kehendak Tuhan. Nah, gitu ya. Oke, baik. Silahkan siapa yang mau baca? Oke, aku lagi ya. Yuk, Mam. Hari ini aku bahkan tidak dapat mengikuti misa kudus atau menyambut komuni kudus. Tetapi di tengah penderitaan raga dan jiwa, aku terus mengulangi perkataanku. Kiranya terjadilah kehendak Tuhan. Aku tahu bahwa kemurahan-Mu tidak mengenal batas. Kemudian,
aku mendengar seorang malaikat yang melakukan seluruh riwayat hidupku dan segala sesuatu yang tercakup di dalamnya. Aku sangat heran, tetapi hatiku diteguhkan. Iya, terima kasih. Ini coba teman-teman, mari kita juga sadari ya, Faustina pada saat benar-benar nggak mampu berbuat apa-apa, dikatakan di tengah penderitaan raga dan jiwa. Dia lagi kesakitan, ya. Kita tahu Faustina kan sakit TBC, raganya sakit. Ada juga saat di mana jiwanya juga kering, dikatakan tidak dapat mengikuti misa, bahkan tidak bisa menyambut komuni kudus karena fisiknya sedang sakit. Nah, teman-teman, kita juga kadangkala mengalami kemerosotan ya, baik penyakit tubuh maupun muncul rasa malas atau jenuh atau lagi punya masalah yang membuat ruwet pusing sehingga tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya kan? Nah, pada saat situasi seperti itu, mari kita katakan terus-menerus seperti Faustina katakan, kiranya terjadilah kehendak Tuhan. Nah, ini terus diulang, kiranya terjadilah kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan untuk diriku. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di dalam diriku. Nah, ya, jadi beberapa kali saya merenungkan ini, saya mikir, oh iya juga ya, pada saat kita ngerasa down, pada saat kita mengalami masalah, entah itu masalah di kantor, di rumah, atau apapun yang membuat seolah-olah itu jiwa dan raga kita terganggu, maka mari, sampai kita nggak bisa apa-apa gitu ya, katakan, terjadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Nah, semoga kita dimampukan untuk itu. Sekarang ada lanjutannya di sini. Ayo, siapa yang mau baca? Boleh? Boleh dong. Silakan, Bu. Suatu rekoleksi penderitaan. Oh Yesus, pada hari-hari penderitaan ini, aku tidak mampu berdoa apapun. Himpitan pada raga dan jiwaku semakin meningkat. Oh Yesusku, Engkau sungguh menyaksikan bahwa kesehatan anakmu ini semakin surut. Aku tidak memaksa diriku lebih lanjut, tetapi hanya menyerahkan kehendakku pada kehendak Yesus. Oh Yesus, Engkau selalu menyertai aku. Iya, lihat teman-teman, terima kasih Bu. Lihat teman-teman, ada saatnya Faustina juga mengatakan tidak mampu berdoa apapun. Bukankah kita juga pernah, bahkan mungkin sering mengalami, aduh aku udah nggak tahu lagi masih berdoa apa lagi, gue lagi nggak bisa doa nih. Gitu. Kenapa? Terutama pada saat kita mengalami penderitaan. Orang yang sedang mengalami penderitaan, orang yang sedang mengalami himpitan, masalah, atau apapun, di mana situasi kita itu lagi kacau balau pikirannya, sehingga kita tidak mampu berdoa. Ya, ini Faustina juga mengalami hal ini. Lalu Faustina mengatakan apa? Oh Yesusku, Engkau sungguh menyaksikan bahwa kesehatan anakmu ini semakin surut. Artinya, Tuhan Engkau tahu, aku nih saat ini lagi lemah. Aku saat ini lagi sakit, kesakitan. Tuhan Engkau tahu. Sampai Faustina mengatakan apa? Aku tidak memaksa diriku lebih lanjut. Tapi hanya mau menyerahkan kehendakku kepada kehendak-Mu. Faustina udah tidak bisa lagi mengatakan Tuhan berikan aku kesembuhan, Tuhan hilangkan semua sakit penyakit. Nggak bisa lagi mengatakan itu. Sehingga dia sampai menyadari yang utama adalah menyerahkan diri sepenuhnya. Ya, menyerahkan
diri kepada kehendak Tuhan. Dan dia yakin bahwa Yesus, engkau selalu menyertaimu sampai akhir zaman. Ingat itu, Yesus tidak pernah meninggalkan kita, teman-teman. Ini luar biasa, ya. Lihat, ini lanjutannya lagi. Silakan. Iya, aku. Yuk, Ketika aku pergi ke pengakuan dosa, aku bahkan tidak tahu bagaimana langsung memahami keadaan jiwaku pada saat itu. Dan berkata kepadaku, bagaimanapun juga engkau berada di jalan menuju keselamatan. Engkau berada di jalan yang benar. Tetapi Allah dapat membiarkan jiwamu dalam kegelapan dan kekelaman ini sampai kematian. Dan terang masa lalu tidak pernah bisa kembali. Serahkanlah dirimu pada kehendak Allah. iya, terima kasih. Lagi-lagi teman-teman lihat, ya. Sekalipun keberadaan kita benar-benar sedang tak berdaya, ataupun kita sedang punya keinginan-keinginan apapun, ya, mari kita ingat satu kalimat ini, bahwa dalam segala sesuatu serahkanlah dirimu kepada kehendak Allah. Jadi doa Bapa kami itu yang setiap saat kita ucapkan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Itu juga termasuk untuk kita menyerahkan, menyatukan, ya, itu teman-teman, ya. Wow, ya, silahkan sekarang. Ternyata banyak dalam catatan harian Faustina tentang mengikuti kehendak Tuhan. Yuk, silahkan. Oke, saya lagi ya. Yuk. Oh Yesus, betapa kegempaan menyelubungi aku. Tetapi Yesusku, jangan meninggalkan aku sendirian. Berilah aku rahmat kesetiaan. Meskipun aku tidak mampu menyelami misteri kunjungan Allah, aku toh dapat berkata, jadilah Iya, kehendak-Mu. terima kasih Bu. Nah, teman-teman, Faustina mengingatkan kita bahwa seringkali kita juga tidak mampu untuk itu. Tapi karena untuk mengikuti jalan Tuhan itu syaratnya hanya setia, ya, bukan musim-musiman, atau kalau saya mengatakan bukan angot-angotan. Kalau saya lagi senang hatinya ya saya ikutin Tuhan, kalau saya lagi nggak suka ya saya berontak Tuhan. Nggak boleh begitu, tetapi harus setia. Setia itu tidak melihat lagi senang atau lagi susah atau lagi apapun, tidak ada alasan apapun untuk tetap setia. Maka karena keterbatasan kita, ya, kita itu moody banget, ya, ikut moodnya. Nah, maka mari sisipkan kalimat ini dalam doa kita. Tuhan, berilah aku rahmat kesetiaan. Itu setiap hari coba kita praktekkan. Tuhan, berikanlah aku rahmat kesetiaan. Teman-teman, ini setiap kali saya merenungkan, benar juga ya Tuhan, untuk setia itu enggak gampang loh. Enggak gampang. Contohnya aja, kita sudah mau komitmen setiap hari Senin. Nyata KKI Cideng ini setiap hari Senin, 7:30 sampai jam 9, ada pertemuan ya, aku hari ini lagi ada ini, lagi ada itu. Sulit untuk komitmen menjaga kesetiaan
kesetiaan. Itu susah ya. Maka mari terus-menerus kita minta kepada Tuhan rahmat kesetiaan. Ternyata kesetiaan itu merupakan suatu anugerah loh teman-teman. Tidak semua orang menyadari bahwa untuk setia itu adalah rahmat. Hubungan suami istri, bagaimana kita bisa mempertahankan kesetiaan? Jarang sekali atau sedikit sekali orang pasangan suami istri yang Santa Faustina untuk terus-menerus jangan bosan, dan jangan bosan. Mintalah rahmat kesetiaan. Dan mari kita terus-menerus memberanikan diri mengatakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ya, oke, yes. Sekarang ini aja. Mari teman-teman, 13:51. Yuk. Ya Yesus, teladanku yang paling sempurna, dengan mataku tertuju padamu. Sepanjang hayatku, aku akan mengikuti jejak-Mu sambil menyelaraskan kodratku dengan rahmat. Seturut kehendak-Mu yang amat kudus dan terang-Mu yang menerangi jiwaku, sambil berharap sepenuhnya kepada pertolongan-Mu. Ya. Oke, teman-teman, ini juga satu doa. Kalau saya mengatakan ini doa yang selalu kita harus terus-menerus daraskan. Ya. Dengan mataku tertuju padamu. Sepanjang hayatku, aku akan mengikuti jejak-Mu sambil menyelaraskan kodratku dengan rahmat. Seturut kehendak-Mu yang amat kudus dan terang-Mu yang menerangi jiwaku sambil berharap sepenuhnya pada pertolongan. Nah, ini satu doa ya. Teman-teman boleh catat buku harian Santa Faustina nomor 1351. Ini didoakan setiap hari, itu luar biasa ya. Terus-menerus kita mohon kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengikuti jejak Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Ingat tadi dari awal saya mengatakan syarat menjadi murid Yesus ada 3. Sangkal diri itu apa tadi? Menghilangkan, ya, mengosongkan kemauan, kehendak saya, ego saya. Lalu sangkal diri itu juga sampai ke titik penyerahan diri secara penuh. Tuhan, ini aku, terserah, pakailah aku, ya kan? Isi segala sesuatu yang Engkau inginkan. Tetapi dampingilah aku untuk terus-menerus setia, supaya aku setia mengikuti jejak. Nah, teman-teman, hari ini kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Nah, satu hal lagi yang saya kita mau sama-sama mengingat apa yang Paulus tulis. Sejak Paulus berjumpa dengan Yesus, ya, kita tahu riwayat Saulus sebelum ketemu dengan Yesus, dia itu mau membunuh semua pengikut Kristus. Tetapi pada saat Yesus berjumpa, menangkap dia, mengubah pola pikirnya, membuka matanya, Saulus diubah menjadi Paulus. Akhirnya Paulus justru diberi rahmat untuk apa? Untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi pewarta yang luar biasa. Nah, itu kita renungkan bagaimana si Saulus bisa mengubah, ya, menyatukan frekuensi keinginannya dengan keinginan Tuhan.
Keinginan awalnya dia adalah mau membunuh semua pengikut Kristus. Dia anti Kristus. Tetapi begitu dia mengubah, mau diubah, menyamakan kehendak dia dengan kehendak Tuhan, maka disitulah Paulus berubah dan akhirnya dia mampu mengikuti jejak Tuhan, ya kan? Dan setiap apa yang dilakukan itu adalah seturut kehendak Tuhan. Maka dia sampai berani mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi dia yang ada di dalam aku. Nah, mari teman-teman, mulai sekarang kita juga menyadari bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi kita sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Sejak kita dibaptis menjadi pengikut Kristus, kita sudah mengalami transformasi, perubahan. Lalu kita diubah. Bagaimana? Diubah pikiran kita, kehendak kita untuk diselaraskan, disamakan dengan kehendak Tuhan. Dengan begitu kita bisa dimampukan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Itu luar biasa kan ya? Karena sepanjang hidup kita itu adalah murid Yesus. Yang dikatakan murid itu harus mengikuti guru. Guru itu apa artinya? Digugulan, ditiru. Ini kalau yang orang Jawa pasti mudeng, pasti ngerti. Digugu itu diikuti perkataannya, dipercaya setiap kata-katanya, digugulan, ditiru. Ditiru, diikuti apa yang dia lakukannya. Jadi guru itu modalnya dua. Mulut dan apa yang dikeluar dari mulutnya, ya, pengajaran yang keluar dari mulutnya, dan yang kedua adalah contoh apa yang dilakukan. Nah, perbuatan dan contoh real supaya murid-muridnya percaya dan akhirnya mengikuti jejak sang guru. Nah, itu teman-teman, pada malam hari ini kita belajar bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Baik, semoga pelajaran bersama hari ini saya juga belajar, saya banyak mendapatkan bagaimana Santa Faustina bisa mengikuti kehendak Tuhan. Maka mari teman-teman, kita juga belajar bagaimana sangkal diri. Karena sangkal diri itu hal atau poin yang paling utama dan paling susah. Kenapa susah? Karena kita masih punya keegoisan kita. Kita masih punya kemauan-kemauan yang macam-macam ini. Kita masih ingin ini, ingin itu. Maka yuk teman-teman kita belajar, ingat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus, jadilah kehendak-Mu. Ya kan? Kita juga belajar seperti Bunda Maria, Bunda kita yang mengatakan apa? Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ya, aku ini hamba-Mu, terjadilah padaku menurut perkataan. Semoga kita semua dijadikan murid-murid Yesus yang setia. Oke,